Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas suatu tema. Kita akan sama-sama belajar tentang tema ibadah. Ibadah yang lebih terkait kepada ibadah hati. Karena yang namanya ibadah tidak hanya yang biasa kita lakukan oleh anggota badan kita. Pengertian ibadah yang dikatakan oleh para ulama, salah satunya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya ibadah adalah ismun jami'un likulli ma nama semua nama yang mengandung di dalamnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam perbuatan maupun dalam yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang tampak itu dalam bentuk perbuatan, yang tidak tampak adalah yang ada di dalam hati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu ibadah yang bahkan jika ada perilaku ini di dalam hati kita, ibadah kita akan rusak, atau bahkan bisa menyebabkan keburukan dalam setiap amalan ibadah kita, dan bahkan bisa menghancurkan ibadah atau amalan-amalan kita. Yaitu adalah al-ya'su min rahmatillah, yaitu putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini yang tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa di sini yang tak pernah diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti semua dari kita pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengenal Allah Jalla Jalaluhu, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, maka perasaan ini seringkali tidak ada. Karena kita akan optimis dengan apa yang kita ketahui tentang Allah, yaitu besarnya rahmat Allah kepada kita semuanya, daripada kemarahannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena banyak dari kaum muslimin yang mereka ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu karakteristik dari seorang manusia yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Ar-Rum. Beliau, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza azabna an-nasa rahmatan farihu biha. Apabila manusia itu diberikan, dia tahu sedang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ia merasakan kebahagiaan, ia merasakan kesenangan, ia bahkan berbangga diri dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi
Wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim. Akan tetapi ketika manusia itu diberikan sesuatu musibah, diberikan suatu ujian, diberikan suatu cobaan, apa yang terjadi? Idahum yaqnatun. Banyak dari para manusia yang mereka yaqnatun, yaitu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mentok hidupnya. Seakan-akan nggak ada lagi jalan keluar dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Ini adalah sebabnya perasaan al-ya'su min rahmatillah, perasaan putus asa dari rahmat Allah tersebut adalah karena ia tidak mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Maka tidak heran apabila kita pernah mendengar atau membaca sebuah berita orang-orang Jepang di negara sana atau negara lainnya, itu banyak dari mereka kasus-kasus bunuh diri. Bunuh diri. Kenapa? Sebabnya satu, karena mereka tidak mengenal Tuhannya. Dan begitu pun orang-orang Muslim sekarang, apalagi anak-anak muda kita. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita, ada seorang ibu yang dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya, ditambah lagi dengan ujian kemiskinan. Apa yang dilakukan ibu ini? Bahkan viral ibu ini. Dia bunuh diri bersama kedua anaknya. Terus ditulis di situ surat peninggalan. Ada lagi kasus di Indonesia ini, kita pernah mungkin membaca juga, ada anak usia SMP atau usia SMA, saya lupa. Dia dengan mudahnya apa? Bunuh diri. Ini menandakan bahwasanya generasi di bawah kita banyak sekali dari mereka yang kosong hatinya dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sulit bagi mereka untuk menemukan rasa optimisme dalam dirinya sehingga timbullah rasa putus asa tersebut dalam dirinya. Maka yang harus kita lakukan sebagai saudaranya adalah kita terus mengajak anak-anak kita, baik itu anak kita sendiri maupun anak tetangga, biar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan mereka belajar di sekolah, terlebih lagi sekolah negeri, sekolah Islam terpadu pun dengan banyaknya mata pelajaran agama, terkadang masih saja itu tidak tertanam dengan kuat di dalam diri anak-anak kita. Apalagi ini di sekolah negeri yang pelajaran agamanya cuma 2 jam. Sulit. Maka ditambah lagi ujian kita di saat ini, anak-anak kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka tambah jauh lagi dengan saingan kita, yaitu apa? Gadgetnya, yaitu HP-nya. Tambah jauh lagi, sulit. Padahal mudah mereka bisa mencari dalam gadgetnya, tapi itu bukan sebuah ketertarikan. Nah, ini adalah PR besar bagi kita semua, untuk kita kenalkan Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya mereka memiliki arti. Mereka anak-anak kita, generasi muda kita memiliki keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat, sehingga ketika ia menemukan masalah bukan sebagai generasi lemah. Inilah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yakhshalladzina min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jangan takutlah bagi kalian kalau meninggalkan generasi yang lemah. Bukan lemah dalam harta saja, akan tetapi juga lemah dalam keimanan, lemah dalam badan, lemah dalam segala macam hal. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, materi ini sangat penting bagi kita agar kita tumbuh rasa optimisme kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, pernah mengatakan, al-halaku fisnaini. Kehancuran itu sebenarnya ada dua aja, kata dia. Kata beliau, Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat yang mulia. Al-halaku fisnaini. Kehancuran itu ada dua. Dia menyebutkan apa? Al-ujub. Yang kedua, al-yas atau al-qunut. Beliau mengatakan bahwasanya dua hal yang dapat menghancurkan yaitu apa? Ujub dan al-qunut. Kenapa? Yang pertama al-ujub, ia akan menjadikan bahwasanya dirinya lah yang paling hebat, seakan-akan apa? Ia tidak perlu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan semua hasil kerja kerasnya, semua yang ia dapatkan adalah hasil kerja kerasnya. Inilah yang dilakukan oleh siapa? Dahulu Qarun. Ketika diingatkan apa? Dia ujub. Ketika diingatkan apa? Ini adalah dari pengetahuan saya. Ini adalah dari hasil kerja keras saya. Dia melepaskan Allah Subhanahu wa taala dan merasa itu adalah hasil kerja kerasnya. Sedangkan al-qunut putus asa, dia apa? Merasa bahwasanya Allah meninggalkan dia. Bukan ia membuang Allah, tapi ia merasa Allah yang meninggalkan dia. Ketika seseorang memiliki dua hal ini, yang terjadi adalah ia seakan-akan tidak punya Tuhannya lagi. Ia seakan-akan tidak memiliki penolong dia. Ini adalah perasaan yang sangat bahaya dan bahkan dihukumi oleh para ulama bisa menjadikan seseorang itu menjadi kufur. Bisa menjadikan seseorang itu menjadi kufur. Padahal kita tahu semua bahwasanya rahmat Allah itu melebihi kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kasih sayangku itu melebihi kemarahanku. Melebihi kemarahanku. Maka harapan itu harus tumbuh. Harapan dalam diri kita harus tumbuh. Ketika harapan itu tumbuh, maka harus disandingkan juga dengan adanya rasa takut agar seimbang. Maka kata Ibnu Qayyim, ibadah yang sempurna adalah ketika terkumpul di dalamnya dua hal, yaitu apa? Raja wal khauf, yaitu harapan dan rasa takut. Beliau mengibaratkan bahkan mengatakan al-qalbu fi siyarihi ila Allah azza wa jalla bimanzilatil ta'ir. Hati itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti burung. Itu seperti burung. Fal mahabbah ra'su. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kepalanya yang mengarahkan dia benar-benar lurus, benar-benar tertuju hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wal khaufu war raja janahahu. Sedangkan raja, harapan, dan khauf, rasa takut, itu adalah sayap yang akan membimbingnya menuju mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau misalkan kalau burung ketika dia terbang salah satu sayapnya aja sakit, ia tidak memiliki harapan. Seperti orang-orang yang dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi Pak burungnya? Bisa lurus terbangnya? Belok. Atau bahkan nggak mau terbang. Nah, makanya di Al-Quran disebutkan bahwasanya orang-orang yang mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka Allah sebut dengan apa? Kafirun. Atau juga yang kedua sebut dengan ad-dallun.
illa ad-dallun. Orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah itu dua kemungkinannya. Entah itu dia kufur atau dia dhal, sesat. Ya kayak burung tadi, sayapnya salah satu patah dia sesat ke kanan atau kiri atau bahkan kufur, nggak mau terbang benar. Dan begitulah orang-orang yang tidak memiliki rasa optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya rasa takut, tapi tidak punya harapan, apa yang terjadi? Dia tidak akan melakukan apa-apa karena sudah merasa dirinya ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan al-ya'su min rahmatillah ini di Al-Qur'an pun beragam artinya, beragam kalimat katanya, beragam katanya. Kadang Allah menyebutkan seperti tadi, idhum yaqnaqun dalam kata al-qunut. Yang lain juga di ayat lain menyebutkan apa? Al-ya'su. Al-ya'su. Para ulama mereka banyak membedakan antara al-qunut wal yas. Membedakan antara al-qunut wal yas. Apa bedanya? Kalau al-qunut disebutkan oleh para ulama, salah satu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwa al-qunut itu asyaddu minal yas. Asyaddu minal yas. Kalau al-yas, dia putus asa dari rahmat Allah, tapi masih ada rasa kemungkinan untuk dia bangkit. Tapi kalau al-qunut itu udah putus asa yang terakhir dan bahkan melakukan suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi orang-orang yang mereka melakukan bunuh diri. Itu yang perbedaannya di antara al-qunut wal yas. Maka para ulama pun membahas tentang permasalahan ini, yaitu al-ya'su min rahmatillah ini, itu masuk ke dalam pembahasan at-tauhid. Pembahasan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ditulis oleh di sini dalam kitab tauhid. Dalam kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi bin rahimahullah taala, beliau memasukkan bab al-ya'su min rahmatillah wal makru min maknillah. Yaitu apa? Ia memasukkan bab tentang merasa aman dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala, atau dan juga ia memasukkan bab tentang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika seseorang memiliki rasa putus asa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan merusak ketauhidannya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka yang harus kita lakukan ketika rasa putus asa ini tiba adalah yang pertama, kita selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu memiliki prasangka baik kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan sendiri dalam hadis yang sahih, ana 'inda dhanna 'abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Terkadang kita berpikir, wah ini pasti akan terjadi, Allah nggak sayang, Allah nggak ini. Itu yang akan menjadikan kita lost, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita husnuzon, ini permasalahan dari Allah. Ketika ini permasalahan dari Allah, pasti Allah juga punya jalan keluarnya. Ini husnuzon yang terbaik. Husnuzon yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah kita bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan taubatan yang nasuha. Karena sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat putus asa dari rahmat Allah yang ia jauh dari pemahaman mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan salah satunya karena dosa-dosa kita yang kita lakukan. Ketika kita melakukan sebuah dosa yang besar atau dosa yang mungkin kita merasa tak termaafkan, maka tugas kita hanyalah bertobat.
Kita tahu semua bahwasanya ada sebuah hadis yang menyebutkan sebuah cerita tentang pembunuh yang membunuh berapa? 100 nyawa. Yang dibunuh korban yang 100 siapa, Pak? Ya? Iya. Yang korban yang ke-100 bukan yang dia benci, bukan. Bukan yang dia kesel, bukan. Akan tetapi korban yang 100 adalah ahli ibadah yang ia tidak memiliki pengetahuan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, apakah Allah akan memaafkanku? Dia menjawab, enggak mungkin. Kau telah melakukan perbuatan yang sangat besar. Yang disebutkan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, barang siapa yang membunuh satu manusia maka seakan-akan ia membunuh qatalan nasa jami'a, membunuh semua manusia. Ini 99 nyawa. Dan terakhir yang terjadi apa? Dia marah, membunuh si ahli ibadah ini. Ketika ia datang ke ahli ilmu tersebut hanya menjawab apa? Apa yang menghalangimu dari Allah dan engkau? Kemudian ia menerima jawaban tersebut dan bertobat, dan dia masuk surga. Masuk surga. Maka kita bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu dari setiap dosa-dosa kita. Terlebih lagi kita sudah masuk di bulan apa nih? Bulan Rajab ya, masih ya? Masih Rajab apa udah Sya'ban? Udah Sya'ban? Masih Rajab? Masih Rajab ya? Masih Rajab. Sebuah bulan mulia yang ini Allah berikan sebenarnya sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita mungkin setelah Ramadan mulai jauh dari Allah, Quran tidak dibuka lagi, sholat mungkin mulai udah jarang-jarang, atau mungkin di puasa juga mulai udah jarang-jarang. Tapi Allah datangkan bulan Rajab ini sebulan bulan Ramadan adalah supaya kita bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan. Sebagaimana para ulama, salah satunya adalah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwasanya bulan Rajab ini adalah Syahruz Zara, bulan nanam lagi. Ngapain? Yaitu nanam kebaikan-kebaikan. Dan kita juga salah satu tanaman yang kita tanam adalah tanaman taubat kita dari dosa-dosa kita semuanya. Maka Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala juga beliau mengatakan dalam kitabnya beliau mengatakan bayyit sahifataka fil Rajab bit taubah. Yuk putihkan catatan amalan kalian di bulan Rajab ini dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan ini, bulan mulia yang bahkan para sahabat pun menyebutkan kebaikan kita dilipat gandakan dan keburukan kita juga dilipat gandakan. Maka ini adalah kesempatan yang pas. Jangan tunggu Ramadan. Karena ketika kita melakukan di bulan Ramadan, maka kalau kita tidak terbiasa akan berat. Tapi kita mulai dari sekarang, taubat dari dosa-dosa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala, beliau ia adalah Maha penerima taubat, Ghafurur Rahim. Kemudian yang ketiga, agar kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat ini, dari perasaan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dicontohkan oleh para nabi-nabi sebelum kita yang ketika mereka menemukan suatu musibah, mereka tidak yaknut, mereka tidak putus asa dari rahmat Allah. Tapi yang mereka lakukan pertama kali adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika ia dimakan, masuk ke dalam perut ikan. Ia berdoa, Subhana inni kuntu minaz zalimin. Aku, ya Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Mengakui bahwasanya dirinya adalah pernah melakukan kezaliman.
pernah melakukan kezaliman. Padahal kezalimannya apa? Kezaliman Nabi Yunus apa? Yang ia anggap itu sebagai kezaliman. Apa Pak? Kezaliman Nabi Yunus. Marah sama siapa? Sama kaumnya. Kabur dari kaumnya. Itu kezalimannya. Nah bahkan kalau kita mungkin bukan marah lagi, langsung apa? Ninggalin gitu kan? Ninggalin. Dinasihati susah banget, udahlah. Gitu, nyerah. Tapi ini apa? Nabi Yunus hanya marah kepada kaumnya, kemudian meninggalkan. Akhirnya Allah berikan peringatan dalam masuk ke dalam perut ikan. Dan juga nabi-nabi lainnya, ketika ia melakukan kesalahan, Nabi Adam alaihissalam, ketika ia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ia selalu minta berdoa juga ketika diturunkan kepada Allah, dan itu tidak henti-hentinya sampai Allah berikan jalan keluar dari permasalahannya. Ia dipertemukan kembali dengan istrinya. Begitupun juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia menikah dengan istri pertamanya Sarah, terus tidak diberikan anak bahkan sampai usia berapa? Sampai usia 80 tahun beliau baru diizinkan untuk menikah untuk yang kedua kalinya dengan istrinya yang kedua. Habis itu baru punya anak, dan itu tidak putus asa. Dan bahkan ada lagi Nabi siapa? Zakaria, ketika ia tidak diberikan keturunan, bahkan usianya sampai lebih tua 90 lebih, tapi bahkan ia juga mengetahui bahwasanya istrinya adalah mandul, tapi ia tidak putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita ketika tidak ada dua hal di dalamnya. Yang pertama, doanya mengandung dosa, kemaksiatan. Yang kedua, doanya tidak meminta untuk memutus tali silaturahmi. Contoh, misalkan kita doa, ya Allah, mudah-mudahan si fulan rumahnya ambruk gitu. Nah, itu doa minta dalam keadaan dosa. Nah, itu nggak akan dikabulkan. Tapi kalau selain itu, insya Allah kabulkan. Allah kabulkan. Maka jangan pernah lelah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang kita berdoa juga kita merasa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengganti doa-doa kita dengan hal yang lebih baik. Allah yang mengetahui kebaikan dalam diri kita sebagai para hamba-Nya. Entah itu dengan apa? Disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tabungan kita di akhirat kelak yang nanti akan menyelamatkan kita dari neraka, atau ia akan menjadi penyelamat kita di dunia ini, menyelamat kita dari mara bahaya. Maka tak ada ruginya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika kita mendapatkan suatu masalah yang sangat besar, mendapatkan suatu musibah yang sangat besar, maka janganlah berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kan kalau zaman sekarang doa itu belakangan ya. Yang pertama apa? Update status Pak kalau zaman sekarang. Iya, gitu kan? Orang-orang zaman sekarang ketika dapat masalah, musibah, update status dulu di WA katanya. Kesel nih apalah gitu. Selalu berkeluh kesah di situ. Doanya mah nanti. Ngadu ke Allah itu nanti. Nah, ini yang harus kita lupa. Para salaf terdahulu dan termasuk para nabi, bahkan Nabi Yakub alaihissalam ketika ia ditimpa musibah, Pak, anaknya yang tersayang hilang, gitu ya. Bahkan dia dapat kabarnya anaknya tersebut dimakan serigala, gitu ya. Beliau menangis, tapi ketika ditanya, diceritakan dalam Al-Quran apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Dia nggak cerita-cerita ke orang lain, tapi dia apa? Mengatakan apa? Aku menyerahkan, aku mengeluh semua urusanku kepada
semua urusanku dan semua kesedihanku kepada Allah Jalla Jalaluhu. Langsung doa dulu, langsung doa dulu, langsung minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena punya keyakinan yang berat, yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini adalah masalah dari Allah, ini adalah musibah dari Allah, maka pasti Allah yang akan memberikan jalan keluar dari musibah dan masalah yang ia sedang hadapi. Kemudian yang terakhir yang dapat kita lakukan agar kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah mencari lingkungan yang baik. Yaitu mencari lingkungan yang selalu mengingatkan kita kepada kebesaran Allah. Mencari lingkungan yang selalu mengingatkan kita bahwasanya masih ada Allah loh di samping kamu. Makanya ada istilah, kalau punya masalah tuh ngomong ke masalahnya. Hai masalah besar, aku punya Allah yang maha besar. Untuk membela diri kita agar kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena penting sekali ketika kita tidak memiliki lingkungan yang positif, lingkungan yang baik, itu akan mempengaruhi psikologis kita, mempengaruhi cara berpikir kita, dan bahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahkan kalau itu buruk akan menjadi lebih buruk lagi. Cukup apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sebuah ungkapan, sebuah hadis yang menyebutkan bahwa al-mar'u 'ala dini khalili. Manusia itu tergantung agama temannya. Agama temannya. Ketika teman itu baik, insya Allah kita juga akan baik. Ketika teman itu buruk, maka kita juga akan bisa menjadi buruk. As-sahibu sahib. Ungkapan mengatakan bahwa teman itu akan menarik, teman itu akan mengajak kita. Sekarang pilihannya mau diajak kemana oleh teman tersebut. Ketika diajak kepada keburukan, maka pasti kita akan jatuh kepada keburukan. Ketika diajak kepada kebaikan, insya Allah kita juga akan diajak kepada kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Insya Allah sampai sini kajian kita